Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas karunia dan nikmat yang sangat banyak kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyambut Ramadan, momentum yang begitu indah dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Dan karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan untuk mengikuti bagaimana beliau memaksimalkan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rangkaian ayat-ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah adalah rangkaian ayat-ayat yang sudah sama-sama kita akrabi bersama. Ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang kewajiban berpuasa sebagai cara yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjadi predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kalau kita cermati, sahabat Gema Insani sekalian dimuliakan Allah, dalam ayat-ayat ini ada pesan-pesan penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak melewatkan momentum yang luar biasa ini. Momentum yang begitu indah, momentum yang begitu padat dengan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Momentum yang tidak boleh terlewat dengan sia-sia begitu saja. Momentum yang tidak boleh kita anggap sama dengan momentum-momentum yang lain. Bagaimana Allah memanggil kita dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kasih sayang. Panggilan yang menggunakan predikat keimanan. Yang itu berarti adalah mengetuk hati kita yang paling dalam tentang kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman. Panggilan ini bermakna spesial. Panggilan yang tidak digunakan kecuali kepada mereka yang sudah Allah pilih untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepadanya. Karena itu, mari kita renungkan panggilan ini dan kemudian kita hadirkan dalam setiap perjalanan kita melewati hari-hari di bulan Ramadan yang begitu indah ini. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Ini hanya hari-hari yang begitu singkat. Ini adalah isyarat tentang bahwa bagaimana Allah memberikan kesempatan yang singkat namun penuh dengan peluang-peluang untuk melipat gandakan kebaikan. Penuh dengan peluang-peluang untuk melipat gandakan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia, Al-Qur'an adalah kitab yang paling agung yang diturunkan melalui malaikat yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ketika Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai keterangan waktu turunnya Al-Quran, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan ini tanpa memaksimalkannya dengan Al-Quranul Karim. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum yang istimewa. Kita semua mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sejak beberapa hari, bahkan beberapa bulan sebelum datang bulan Ramadan. Muncul pertanyaan di antara kita bersama,
bagi kita yang masih banyak beraktivitas mencari maisha, mencari penghasilan, mencari penghidupan ketika masuk bulan Ramadan. Bagaimana kita tetap bisa bekerja, bagaimana kita tetap bisa memaksimalkan hari atau siang hari yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kita untuk bisa tetap mencari penghidupan untuk menegakkan punggung kita, menegakkan punggung keluarga kita, sekaligus pada saat yang sama kita juga tetap bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Sahabat Gema Insani yang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan tersebut, mari kita renungkan sebenarnya hikmah apa? Hikmah terbesar apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan syariat bulan Ramadan ini? Kalau kita cermati, Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ayat-ayat yang sudah tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan momentum selama 30 hari saja. 30 hari saja. Momentum yang tidak begitu lama, juga tidak begitu pendek, tidak terlalu pendek. Dia berada di tengah-tengah. Kemudian ketika menerapkan syariat ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan syariat puasa Ramadan ini kepada orang-orang sebelum kita. Ini untuk mengisyaratkan kepada kita bersama bahwa ini adalah tugas penghambaan. Tapi meskipun ini tugas penghambaan, meskipun mungkin secara fisik berat, namun di saat yang sama sebenarnya kita mampu melakukannya. Karena orang-orang terdahulu sudah pernah melakukannya. Dan waktunya pun yang disyariatkan kepada kita tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 30 hari, juga tidak terlalu pendek. Sesungguhnya hikmah terbesar dari syariat puasa adalah bahwa Allah ingin mendidik kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menempa jiwa-jiwa orang-orang beriman. Menempa jiwa-jiwa orang-orang beriman. Menempa untuk apa? Menempa agar kualitas jiwa mereka itu meningkat. Menjadi kualitas yang menginginkan keunggulan dan prestasi. Kualitas jiwa yang selalu berambisi untuk melakukan yang terbaik. Untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sebenarnya hikmah di antara hikmah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari pensyariatan adanya bulan Ramadan ini. Memang secara fisik melelahkan. Kita di subuh hari, sebelum subuh kita harus bangun. Kemudian kita harus mempersiapkan makan sahur. Kemudian di siang hari kita masih harus bekerja dalam keadaan menahan diri dari lapar dan haus dan dahaga. Kemudian kita baru bisa makan, baru bisa berbuka puasa setelah terbenam matahari. Di beberapa tempat, waktu dari terbit matahari sampai terbenam matahari adalah waktu yang cukup panjang. Mungkin kalau di musim panas, di beberapa negara, bisa lebih dari 14 jam, 15 jam, 16 jam, bahkan 21 jam. Ini bukanlah tantangan yang sederhana. Ini bukanlah tantangan yang ringan. Namun Allah sudah katakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa melakukannya sebagaimana orang-orang sebelum kita bisa melakukannya. Dan Allah juga bilang, ayyaman ma'dudat. Ini hanya hari-hari yang singkat, tidak begitu lama. Dan Allah juga mengatakan, barang siapa yang tidak mampu karena sakit, karena faktor uzur-uzur yang lain, maka dipersilahkan kepada dia untuk kemudian membatalkan puasanya dan menggantinya di hari yang lain. Yang ingin kita katakan adalah dari pesan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya dalam 30 hari Ramadan ini ingin menempa jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang unggul, jiwa-jiwa yang disiplin, jiwa-jiwa yang terikat dengan komitmen, jiwa-jiwa yang terikat dengan aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita dari umat Islam ini menjadi atau mencapai predikat khairu ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang siap memikul amanah, umat yang siap memikul beban, umat yang siap mengemban tugas yang diamanahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pundak mereka. Dan tentu orang-orang yang akan dipilih untuk mengemban amanah risalah, orang-orang yang akan dipilih untuk mengemban tugas amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas ibadah dan tugas risalah Islam ini, haruslah mereka jiwa-jiwa yang memang siap untuk memikul beban.
jiwa-jiwa yang siap taat pada aturan, jiwa-jiwa yang siap berdisiplin, jiwa-jiwa yang siap komitmen dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariatnya. Karena itu, dari konsepsi dasar ini kita dapat memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah Ramadan dengan kewajiban-kewajiban yang tidak biasa, yang tidak ditemukan dalam momentum-momentum yang lain di luar bulan Ramadan, sebenarnya sedang melatih diri kita agar naik level, agar naik tingkat, agar siap memikul beban, agar siap mengemban amanah. Apakah itu amanah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah amanah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan komitmen kita dengan tempat kita bekerja, komitmen kita dengan tempat belajar, ataupun beraktivitas di tempat-tempat dalam menegakkan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara ibadah dan bekerja semuanya adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok utama kita adalah ibadah. Tugas pokok utama kita adalah ibadah. Sebagaimana dalam ayat yang sudah sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk menghamba kepadaku, untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Jadi sesungguhnya tugas pokok atau tugas pokok dan fungsi utama manusia di atas muka bumi adalah menegakkan ibadah. Baik ibadah dalam dimensi ritualnya maupun ibadah dalam dimensi kemanusiaannya. Ibadah dalam dimensi ritual berarti kita menegakkan apa yang Allah minta. Baik itu salat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu membaca Al-Quran. Semua itu adalah refleksi dari penegakan ibadah ritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian Allah memberikan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan momentum yang luar biasa ini, maka kita pun harus menganggapnya spesial. Jangan sampai ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang lain yang kita merasa kurang di dalamnya, kita mungkin tidak maksimal menegakkan sholat sunnahnya, kita mungkin masih bolong-bolong, tidak tepat waktu dalam melaksanakan sholat 5 waktunya, atau mungkin kita tidak maksimal membaca Al-Qur'annya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangan kita dengan adanya bulan Ramadan ini. Jangan sampai momentum ini terlewat tanpa memaksimalkan ibadah-ibadah ritual itu. Karena sesungguhnya ibadah Ramadan adalah momentum hubungan personal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kapan lagi dia akan berdekat-dekat dengan Tuhannya? Kapan lagi manusia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di malam-malam bulan Ramadan? Kapan lagi dia akan menemukan dorongan untuk bisa tegak berdiri di hadapan Allah di setiap malamnya? Mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak bisa maksimal. Di luar bulan Ramadan kita tidak bisa melakukan itu dengan komitmen yang baik. Maka jangan sampai bulan Ramadan juga terlewat begitu saja dengan alasan lelah bekerja, dengan alasan capek bekerja, dengan alasan capek beraktivitas di siang harinya. Karena itu, sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah sarana penempaan menuju kualitas umat yang terbaik. Kualitas umat yang terbaik adalah mereka yang secara seimbang melaksanakan tugas-tugas ibadah ritual itu di saat yang sama tetap komitmen dengan tugas-tugas yang bersifat kemanusiaan yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitasnya sehari-hari untuk menegakkan punggungnya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipertentangkan antara ibadah dengan bekerja. Sebagaimana ibadah ritual itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, kita bekerja juga dalam rangka untuk menegakkan ibadah. Kalau kita memisahkan antara dua hal ini kemudian mempertentangkannya, maka kita sesungguhnya telah salah paham terhadap tugas yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita. Sebagaimana ibadah ritual diminta, kita juga diminta untuk tetap bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan sampai kita maksimal ibadah ritual namun mengorbankan kewajiban-kewajiban yang sifatnya
penegakan kehidupan kita sehari-hari, mencari maisha dan seterusnya. Tapi juga jangan sampai karena kita sibuk mencari dunia, kemudian melupakan tugas utama ibadah ritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi ketimpangan-ketimpangan ini. Karena itu, sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan secara teknis langkah-langkahnya? Pertama adalah, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita hidup dalam situasi yang sudah mendukung. Dalam kita sebagai umat Islam, terutama yang hidup di Indonesia, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya beragama Islam, dan lingkungannya lingkungan yang umumnya insya Allah sudah Islami, dan kemudian menghormati perubahan situasi di bulan Ramadan. Kelelahan fisik yang kita alami di siang hari itu sudah disesuaikan dengan lingkungan kita. Mungkin jam kerja kita semakin dikurangi, mungkin beban-beban kita semakin dikurangi. Supaya apa? Bukan untuk bermalas-malasan, tapi agar tugas penghambaan kita, tugas kita berpuasa, tugas kita membaca Al-Quran, tugas kita menegakkan punggung di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir tetap maksimal. Mari kita sadari ini dulu, bukan untuk bermalas-malasan. Yang kedua adalah sadari bahwa kelelahan kita adalah untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kelelahan kita kelelahan yang tidak bermakna. Kelelahan kita haruslah kelelahan lillah, lelah yang lillah. Kelelahan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mari kita tetapkan target-target yang maksimal di saat yang sama juga tetap realistis. Mari kita tetapkan target-target yang maksimal di saat yang sama tetap realistis. Maksudnya bagaimana? Jangan samakan target kita di bulan Ramadan dengan target-target kita di luar bulan Ramadan. Mungkin di luar bulan Ramadan kita hanya bisa khatam beberapa bulan sekali. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak khatam sama sekali. Kita pasang target. Kita harus khatam minimal sekali. Kalau bisa 2 kali, jangan sampai tidak khatam. Kalau di luar bulan Ramadan kita perlu berbulan-bulan khatam misalnya, jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak khatam. Harus khatam. Itu berarti adalah ada pemanfaatan yang maksimal. Ada pemanfaatan yang maksimal terhadap situasi bulan Ramadan. Ya. Namun juga realistis. Realistis itu adalah, bukan berarti kemudian kita tidak mengukur diri, mengukur waktu, mengukur kemampuan. Kemudian kita memaksakan, kalau bisa kita tetapkan target khatam 10 kali bulan Ramadan. Kalau kita yang tidak terbiasa, mungkin kita langsung lelah di awal. Jangan sampai seperti itu. Jadi, kita tetapkan target yang maksimal namun juga tetap realistis. Begitu pun dalam ibadah-ibadah yang lain. Seperti sholat malamnya, seperti sodakohnya, dan juga aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Yang terakhir adalah tetapkan bahwa jangan sampai kita kehilangan momentum. Kehilangan momentum ini adalah berarti kehilangan momentum terbaik kita seumur hidup kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bulan Ramadan yang akan datang akan menghampiri kita kembali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih sahabat Gema Insani karena sudah menyimak tausiah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?